Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di LIC, Lentera Ilmu Channel, yang membahas berbagai macam ilmu kehidupan. Namun, sebelum videonya dimulai, jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe dan aktifkan loncengnya sebagai notifikasi. Apabila saya mengupload video terbaru, kalian mendapatkan pemberitahuan. Selamat menonton. Bismillahirrahmanirrahim. Pada video kali ini kami akan bahas tentang pemuda yang sangat patuh dan cintanya begitu besar kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pemuda ini bernama Sa'labah bin Abdurrahman. Sa'labah selalu setia dan patuh melayani baginda Rasulullah kemanapun dan dalam keadaan apapun. Saking cintanya Sa'labah bin Abdurrahman kepada Rasulullah, sehingga Sa'labah memilih tidur di masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan alasan Sa'labah menjadi orang yang pertama kali melihat Rasulullah ketika beliau keluar dari pintunya. Suatu ketika Sa'labah diperintah oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke ujung kota Madinah. Berangkatlah Sa'labah bin Abdurrahman memenuhi perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampai di tengah perjalanan, dia melewati suatu rumah yang sangat sederhana. Rumah orang fakir yang saat itu pintunya diterpa angin, sehingga terbukalah pintunya. Di saat pintu terbuka, ada kamar mandi yang hanya tertutup kain diterpa angin. Terbukalah kain itu, dan di balik kain ada wanita yang sedang mandi. Sa'labah tidak sengaja melihat wanita tersebut, dan sejak kejadian itu Sa'labah menangis terus-menerus karena takut nantinya akan turut ayat Allah yang menceritakan kejadian itu. Sa'labah lari tanpa arah sampai dia keluar dari kota Madinah. Dia malu kepada Allah dan Rasulullah atas perbuatan yang telah dia lakukan. Mataku ini tak pantas memandang wajah mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tubuhku ini tak pantas berdamping dengan tubuh mulia baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Begitu besar cintanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga dia merasa melanggar apa yang telah dilarang Rasulullah. Dia malu dan merasa tidak pantas bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun dia secara tidak sengaja melakukannya. Dan pada akhirnya Sa'labah bersembunyi di antara bukit kota Mekah dan Madinah. Rasulullah yang memerintahkan Sa'labah bin Abdurrahman menunggu selama 3 hari dan menanyakan kepada para sahabat yang lain, "Mana Sa'labah bin Abdurrahman? Apakah kalian melihatnya?" "Ya Rasulullah, kami tidak melihat selama ini," jawab para sahabat. Diutuslah Sayyidina Umar bin Khattab
Salman Al-Farisi, dan para sahabat yang lain untuk mencari Sa'labah bin Abdurrahman di sekitaran kota Madinah, namun tidak ditemukan. Mereka menghadap kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, tidak ada Sa'labah bin Abdurrahman. Kemudian Rasulullah menyuruh untuk mencari Sa'labah di antara bukit kota Mekah dan Madinah. Dan berangkatlah para sahabat. Ketika sampai di tujuan, Sayyidina Umar tidak menemukan siapapun. Yang ada hanya bukit dan hamparan padang pasir. Setelah terus mencari, Sayyidina Umar bertemu dengan pengembala kambing dan menanyakan tentang Sa'labah. Hai Bapak, apakah engkau melihat pemuda dengan ciri-ciri periang dan jalannya cepat? Dijawab oleh pengembala kambing, tidak. Di sini tidak ada orang seperti yang engkau ceritakan. Aku hanya melihat seseorang setiap sore datang meminta air padaku. Tapi itu bukan periang. Dia murung. Dia selalu menangis. Setiap turun dari bukit selalu terlihat bekas air mata di wajahnya. Setelah meminta minum, dia kembali lari ke atas bukit. Di manakah dia, wahai pengembala? Aku ingin menemuinya, tanya Sayyidina Umar. Si pengembala pun menjawab, tunggu dan bersembunyilah. Ketika para sahabat bersembunyi di antara bebatuan, turunlah pemuda dari atas bukit mendekat ke si pengembala kambing dan diberi segelas susu oleh si pengembala kambing. Setelah dia meminumnya, lalu pemuda itu balik untuk naik ke atas bukit. Sayyidina Umar mengejar dan memanggilnya, hai Sa'labah bin Abdurrahman. Mendengar panggilan Sayyidina Umar, Sa'labah kaget dan bertanya, siapakah engkau? Aku Umar bin Khattab, jawab Sayyidina Umar. Hai Umar, kenapa kamu ke sini? Apa sudah turun wahyu yang mengatakan Sa'labah melakukan dosa besar? Tanya Sa'labah dengan takutnya. Tidak wahai Sa'labah, aku tidak tahu itu, jawab Sayyidina Umar. Aku kesini karena aku diutus Rasulullah untuk mencari dan membawamu. Sa'labah pun menjawab, tidak, tidak wahai Umar. Aku malu kepada Allah. Aku malu kepada Rasulullah. Larilah Sa'labah bin Abdurrahman dan dikejar oleh Sayyidina Umar dan Sayyidina Salman. Dipeganglah Sa'labah dan dibawa pulang dalam keadaan sakit selama 40 hari. Setelah sampai di rumah ibundanya, Sa'labah sakitnya semakin parah. Lalu Sayyidina Umar menghadap kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, Sa'labah bin Abdurrahman sudah ditemukan dan dia ada di rumah ibundanya. Dia sakit ya Rasulullah. Apakah perlu kami bawa ke sini ya Rasulullah?
Rasulullah pun menjawab, "Tidak wahai Umar, saya yang akan ke sana." Rasulullah datang ke rumah Sa'labah, mendekatinya dan memangku kepala Sa'labah ke pangkuannya. Namun di saat kepala Sa'labah ada di pangkuan Rasulullah, Sa'labah berkata, "Ya Rasulullah, tak pantas kepala ini berada di pangkuanmu yang suci ya Rasulullah. Sungguh tak pantas kepala ini berada di pangkuanmu yang suci ya Rasulullah." Seketika kepala Sa'labah turun dari pangkuan Rasulullah. "Kenapa ya Sa'labah?" tanya Rasulullah. Dinaikkan lagi, turun lagi, dinaikkan lagi, turun lagi. "Ada apa denganmu ya Sa'labah?" tanya Rasulullah. Kemudian Sa'labah pun bercerita tentang kejadian itu. Dan Rasulullah pun bertanya, "Apa yang kamu inginkan ya Sa'labah?" "Aku ingin Allah mengampuniku dan aku ingin engkau ridha padaku ya Rasulullah." Maka Rasulullah menjawab, "Wahai Sa'labah, Allah telah mengampunimu dan aku telah ridha kepadamu." Setelah itu Sa'labah mendekati sakaratul maut dan ditelkin, dibimbing oleh Rasulullah, "Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah." Seketika Sa'labah bin Abdurrahman menghembuskan nafas terakhirnya. Dan kemudian Rasulullah memandikannya, mengkafaninya, dan mensolatinya hingga Rasulullah mengantarkan ke kuburnya. Dalam perjalanan mengantarkan jenazahnya Sa'labah bin Abdurrahman, ada kejadian yang aneh. Di saat itu Rasulullah berjalan dengan jinjit, berjalan dengan ujung jari kakinya. Maka Sayyidina Abu Bakar yang melihat heran bertanya-tanya, "Ya Rasulullah, kenapa Anda berjalan seperti itu ya Rasulullah?" Rasulullah pun menjawab, "Demi Allah, aku telah melihat malaikat turun mengiringi jenazahnya Sa'labah bin Abdurrahman. Jalan ini telah sempit sampai aku tidak bisa berjalan seperti biasa mengiringi jenazahnya Sa'labah bin Abdurrahman." Dari kisah ini kita bisa ambil hikmahnya. Begitu mulia orang-orang yang dekat dengan Rasulullah dan memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga di akhir hayat kita Rasulullah datang dan membimbing kita membaca 2 kalimat syahadat, sehingga kelak kita berkumpul dengan Rasulullah di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bissawab. Apabila ada kritik dan saran, cantumkan di kolom komentar di bawah. Sampai jumpa di video selanjutnya saudaraku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.